Halo, perkenalkan nama saya Olivia. Saya adalah mahasiswi jurusan manajemen di Universitas Darman Ali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi, pendidikan, dan penempatan pasar. Maksud yang pertama yaitu segmentasi pasar atau market segmentation. Definisi segmentasi pasar yaitu mengapa perusahaan perlu membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen. Manfaat segmentasi pasar bagi perusahaan yaitu untuk mengidentifikasi peluang pasar baru, mendesain produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dasar-dasar segmentasi pasar yang pertama adalah segmentasi geografis, yang di mana pasar dibagi berdasarkan lokasi geografisnya seperti negara, wilayah, kota, desa, iklim, dan kepadatan produk. Yang kedua adalah segmentasi demografis, yang di mana pembagian pasarnya berdasarkan karakteristik demografi, yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, etnis, generasi, ukuran keluarga, dan siklus hidup keluarga. Yang ketiga adalah segmentasi fisiografis, di mana bagian pasarnya berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, sikap, dan kelas sosial. Yang keempat adalah segmentasi perilaku, di mana pembagian pasarnya berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan multi-atribut, yang dimana menggabungkan beberapa variabel segmentasi untuk mengidentifikasi target pasar yang lebih sempit dan terdefinisi dengan baik. Proses segmentasi pasar yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel-variabel segmentasi yang relevan. Yang kedua adalah mengembangkan profit dari setiap segmen yang terbentuk. Yang ketiga adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Dan terakhir adalah memilih segmen target. Yang kedua adalah pembidikan pasar atau market targeting. Didefinisikan sebagai proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasukkan. Strategi pembidikan pasar yang pertama yaitu pemasaran massal, yang dimana menggabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu produk atau layanan kepada seluruh pasar. Yang kedua adalah pasar terdiferensiasi, di mana menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran yang berbeda untuk setiap segmen. Yang ketiga adalah pemasaran terkonsentrasi, di mana berfokus pada satu atau beberapa segmen yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah pemasaran mikro, yang dimana kita menyesuaikan produk dan program pemasaran untuk kebutuhan dan keinginan individu spesifik seperti pemasaran lokal atau pemasaran individual atau kustomisasi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pendidikan yaitu yang pertama adalah sumber daya perusahaan, variabilitas produk, tahap siklus hidup produk, variabilitas pasar, dan strategi pemasaran yang kompetitif. Yang ketiga adalah penempatan pasar atau market positioning, yang didefinisikan sebagai tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang khas dan dihargai dalam benak pelanggan target. Tujuan penempatan pasar yaitu untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses penempatan pasar yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang potensial, seperti diferensiasi produk, layanan, saluran, sumber daya manusia, dan citra. Yang kedua adalah memilih keunggulan kompetitif yang tepat untuk dipromosikan. Yang ketiga adalah mengembangkan konsep penempatan yang jelas dan komunikatif. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih pada pasar target. Strategi penempatan pasar yang pertama adalah penempatan berdasarkan atribut produk, penempatan berdasarkan manfaat, penempatan berdasarkan kesempatan penggunaan atau aplikasi, dan penempatan berdasarkan kelas pengguna, penempatan berdasarkan saing, penempatan berdasarkan kategori produk, dan penempatan berdasarkan harga atau kualitas. Kesimpulannya, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang
luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami keberagaman kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga Anda yang telah target berdasarkan evaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar yang telah diidentifikasi dan memilih satu atau lebih segmen yang paling menjanjikan untuk dilayani. Keputusan pembidikan akan mengaruhi bagaimana sih perusahaan mengalokasikan sumber daya pemasarannya. Ketiga adalah penempatan pasar atau positioning, adalah tindakan menciptakan citra dan penawaran yang khas dan bernilai di benak pelanggan target. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau merek perusahaan dari para pesaing dan menempatkannya pada posisi yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.